bosku, sekarang aku nggak di studio, nggak di kantor, tapi sekarang lagi di sebuah bengkel. Terima body repair dan cat oven Autoland. Ini di dekat tokoku di Rawamangun, Susengker Rawamangun. Jadi mobilku dua tuh bermasalah. Si Biante itu habis keliling 2 pulau, ya remuk lah, bodi-bodi peok, kena batu lah, nah ya gitulah. Mini Coopernya kan direstorasi, ya kan? Biasa, trek-trek kan. Nah kalian harus tahu kenapa sih pengen restorasi kan? Jadi nggak dimodif, boleh restorasi karena ya udah tua bro, standaran aja lah. Kita langsung cek berikutnya ya, ke dalam mobilnya separah apa sih mobilnya. Duh. Nah ini si Biante, platnya udah jelas B54C. Ya kan, dapat plat ini susah. Jadi si Biante ini tuh sebenarnya udah nemenin aku dari ini ya, dari zaman keliling toko di Jakarta, keliling buat ngurus visit ke puskesmas, ngurus event. Kita lihat nih problemnya apa aja. Yang pertama nih lihat nih, bumper depan ya udah lah ya. Aduh, nyenggol batu ini aku masih inget. Ini nggak tahu nyenggol apaan. Ya perang lah, ada yang nyenggol truk juga nih. Ini kalau nggak salah truk ngerem dadak, kita nyenggol, udah hancur lah, belang cat ya. Terus yang paling parah yang ini peok-peok nih, pula peok. Wah ini peoknya parah nih. Belang, peok, ini juga belang. Ya kan? Belakang, aduh, ini belang. Untung yang utuh kaca sama plat. Ya. Ini juga nih, ini kayaknya bakal dicat semuanya sih. Nah kalau kita yang paling busuk tuh jujur, ya karena namanya mobil tempur ya pak. Ini, wah remuk bro. Ya beginilah mobil tempur yang dipakai sama timku dari dulu ya. Ini kalau belakang sebenarnya isinya sepatu semua, cuman udah aku pindah, fungsiin dulu. Nah ini kita lihat, nih bos. Wah kacau bro. Nggak tahu isinya apa aja nih. Mungkin ada kecoa nih, hancur nih. Aduh. Ini masih ada barang-barangku di belakang. Nah, intinya mobil ini tuh akan ditanganin semua body di repair, dicat ulang, semua interior di repair juga back to normal. Dan ini jujur kayak challenge ya. Kemarin Autoland dikontak, bisa nggak nge-repair mobil ini dalam waktu 2 minggu, baik interior, eksterior, kebelangan cat. Ini ya beres lah, enak pokoknya, nyaman buat keluar lagi. Kalau beres dalam waktu 2 minggu, baru tuh mobil masuk. Kalau nggak beres 2 minggu molor, ya udah mobil ini akan cari bengkel lain. Katanya sih keren kalau dilihat dari antriannya ya, ke kubu kompetitor brand yang saya suka, ya kan? Nah kita langsung tanya dulu aja, siap nggak sama challenge ya? Langsung aja ke kantor Autoland ya. Yo masuk dulu ya bos, masuk nih kita. Terus sebelum masuk copot dulu sepatunya biar steril, ya kan? Assalamualaikum. Langsung cerita, baik. Protokol mantap sini ya. Iya. Harus. Oke enggak, ntar di razia. Mari Mbak, cerita ya Pak. Iya. Mustafa. Oke. Jadi gimana itu yang Mazda, gimana problemnya? Mazda sih, aduh, catnya belang-belangan juga loh. Yang ada banyak penyoknya juga, jadi ya itu sebenarnya mesti full restorasi sih. Sama interior juga bisa tuh? Siap om, interior kalau dari joknya, dari itu banyak banget yang harus kita perbaiki om. Kita bongkar semuanya, nanti interiornya kita bersihkan semuanya om. Nah itu kan berarti kalau cat semua kan copot semua. Iya. Eksterior interior bisa emang 14 hari? Kita usahakan bisa. Challenge ya? Harus bisa challenge om. Kalau challenge-nya bisa nih, berarti 14 hari lagi, berarti tanggal 16 April. Oke. Beres tuh. Iya, kita datang lagi sidak deh. Itu beres, Mazda aku ambil, Mimi langsung tinggal. Oh gitu ya, boleh siap. Iya. Itu kan ini X-nya Gofar tuh. Oh. Kita lihat masalahnya apa aja. Siap om. Nah, jadi Challenge kita terima om. challenge kita terima ya. Terima om. Iya kan? Kalau harus bisa ya. Harus om. Nah, terus mau tanya lagi, sebenarnya kalau untuk estimasi dengan
dengan seperti itu kita harus tahu kan, banyak netizen tanya, "Dok, saya mau repair kayak gitu." Sebenarnya kalau estimasi untuk Mazda seperti itu berapa habisnya dengan total? Total sih Eksterior berapa total, interior berapa total? Total semuanya. bisa lebih ya 30-an lebih lah. 30 juta Ya, 30. antara eksterior dan interior. Iya. Itu bersih ya langsung Iya. 30 juta. Kembali seperti baru, Om. Tapi kembali seperti baru. Kembali seperti baru. 30 lah, Bos. Nanti pokoknya setelah 2 minggu dokter datang ke sini udah nggak kenalin di mobil, udah kayak mobil beda. Wah, anjir. Challenge kita terima, Om. Namanya marketing kan kita harus lihat dulu. Siap. Ya, kan, Ja? Kita Ya. tahu. Tapi itu dulu ya. Ya udah kalau kayak gitu, ntar boleh nggak kalau timku Heeh. tiap hari sampai hari ke-14 ke sini visit-visit proses-prosesnya. Boleh. Siap. Direkam nggak apa-apa? Gak apa-apa. Boleh, Om. Boleh. Kita transparan, Om. Rekam aja nanti, Om. Iya, terus kalau boleh tahu Instagramnya apa? Autoland deh. Kalau untuk Instagramnya autoland.id dan di situ kita ada berbagai macam solusi otomotif dari mulai pengecatan dan interior juga dan car detailing juga, untuk leather seat juga semua kita ada. Jadi semua solusi otomotif. Dan jujur ya, aku temu dia tuh bukan mereka yang nawarin, ketemunya di komunitas. Apa Betul. komunitasnya? Mini Owner Indonesia. Wah. Tidak Mini Cover, Om. Ya ini Yes, Koper ya kan, cabang yang Jakarta kebetulan yang ngurus tuh Om Enril kenalin sama Kak Angel, terus Kak Angel kata di sini nawarin. Jadi itulah pentingnya kalau kita bermobil tuh berkomunitas ya. Iya. Iya, jadi nggak ngebut-kebutan, tapi kita adalah berkomunitasnya, guyupnya itu yang penting ya kan, bersosialisasi. Itu aja kalau dari ini kita akan cek langsung episode Boleh. 1 ada nanti kita fast forward ya Oke, siap. sampai hari ke-14. Harapannya ya keren. Pasti siap. Itu aja. Thank you ya. Makasih banyak, Thank you, Om. man. Ditunggu hasilnya ya. Oh iya dong, apa kan dia datang terus, Mas Basari. Siap. Oke, kita langsung cabut, men. Udah ya, Om, aku balik dulu, titip Siap. Mazdanya. Thank you. 2 minggu challenge ya. Ya, jangan tunggu. Oi, habis itu nih. Siap, Om. Yuk, duluan ya. Hati-hati dong. Yuk. Gimana bang? Bisa nih 14 hari nih? Ya harus bisa. Harus bisa dengan kondisi yang kayak gini, walaupun kondisi lumayan hancur ya. Ya Banget bang. lumayan. Kata dokter kita kan ini emang mobil tempur ya. Ya udah, jadi kita harus memperbaiki seperti kondisi barunya lagi. Itu apa motor loh? Gak apa bang. Gak apa. Lanjut. Jadi prosesnya ini dikerjakan kayak gimana? Cek dulu atau evaluasi dulu atau gimana? Jadi gini, sekarang kita melakukan pengecatan dulu ya. Pengecatan di bagian eksteriornya dulu semua. Yang ada kayak semacam ini, kayak baret-baret ya. Baret kayak gini, habis itu di sebelah sana juga ada yang penyok-penyok tuh kita restorasi dulu semua. Pengecatan ulang, setelah pengecatan baru interior kita restorasi, dikembalikan seperti barunya lagi. Setelah itu baru detailing. Oke. Iya, semuanya full gitu. Jadi intinya sanggup nih bang ya? Sanggup. Sanggup ya? Jadi mas mau sebagian apanya? Interior. Challenge dapat challenge interior dari mulai cover jok, dalam semua segala macam ini detailing. Interiornya yang di dalam mobil mas Toyota parah banget gak sih? Banget, parah banget. Kotornya luar biasa. Semua cowok lengkap deh, kayak di Minata ya, tapi ini challenge buat kita. Benar-benar yakin 14 hari bisa mas? Harus bisa dong, Om. Untuk di hari pertama sih kita fokus ke body ya. Jadi kalau ada yang penyok atau dulunya bekas dempulan, bekas kena tabrakan, kita perbaiki dulu semuanya. Hari ini tuh proses bongkar mobil, sekaligus pengetokan dan pengerokan cat juga, gitu. Oke, jadi di hari pertama itu Heeh. full fokus dibongkar-bongkar aja bang? Iya, fokus dibongkar sama pengetokan. Pengetokan jika ada bodi yang penyok atau yang rusak, kita kembalikan ke bentuk semulanya dulu. Gitu. Yang di sini ini bodinya dia bergelombang gitu ya. Bodinya bergelombang akibat pernah terkena benturan sebelumnya atau kecelakaan. Jadi sekarang kita perbaiki ke bentuk semulanya.
catnya dikerok semua dulu, termasuk yang bagian sini. Ini kalau dilihat bagian sebelah sini tuh dempulnya tebal banget. Ya, sekarang setelah proses pengetokan selesai dan proses bongkar selesai, habis itu kita masuk ke step dempul. Jika tidak ada terkendala dan proses berjalan sesuai rencana, mobil ini langsung bisa masuk ke proses pengecatan. Dan untuk semua staf bengkel Autoland ini, semuanya sudah terjamin kesehatannya, semuanya sudah dijamin juga semuanya negatif dari COVID-19, dan kita melakukan protokol-protokol kesehatan secara resmi juga. Begitu. Bengkel juga sering disemprotkan. Iya, kita selalu penyemprotan disinfektan itu secara berkala. Gitu. Jadi setiap habis kerja kita rapi-rapi semua, bersihkan, sterilkan tempat ini supaya lebih higienis lagi. Sekarang ini kita masuk ke hari kedua. Setelah proses eksterior, sekarang kita akan membereskan interiornya. Ternyata tidak hanya eksteriornya yang rusak parah, tetapi interiornya juga. Yuk kita lihat yuk apa aja yang harus diberesin. Untuk challenge dari mobilnya Dr. Tirta, kita akan menginteriornya. Pertama, yang paling penting adalah yang selama ini mengikuti bersama Dr. Tirta hewan-hewan binatang yang ada di dalamnya, kita akan singkirkan dulu. Kita akan turunkan semua, kita bersihkan semuanya hewan-hewan yang ada di Dr. Tirta yang selama ini mengikuti. Oke, untuk cover jok, kenapa kita harus ganti? Karena kondisi dari cover joknya itu sudah tidak baik. Ada beberapa item yang robek dan itu yang tidak baik yang kita harus ganti untuk cover jok. Yang kedua, kenapa kita tidak menggunakan atau custom model yang lain? Karena dia tidak meninggalkan aslinya. Originalnya tetap menambah nilai. Jadi tidak mengurangi nilai yang ada dari mobil ini sendiri. Justru menambah nilai dengan original yang adanya. Gitu. Oke, Mas Pur, kita kerjakan ini dalam waktu 1 jam selesai. Oke, let's go. Come on, kita langsung kerjakan. Sekarang kita masuk ke hari ketiga. Kemarin kita udah bongkar jok, udah beres-beres semuanya. Habis bongkar jok, sekarang kita mau beresin interiornya. Jadi kita detail interior semuanya dari karpet sampai ke dalam-dalamnya. Oke, di hari ketiga, hari ini saya akan bongkar semua karpet dasar sampai ke bawah-bawahnya. Bisa dibayangkan kemarin kotornya seperti apa, berantakannya seperti apa. Hari ini kita bikin bersih semuanya mobilnya Dr. Tirta. Kita lihat bagaimana cara pengangkatan karpet dasar sampai sedetail-detailnya. Oke, the next setelah kita angkat proses karpet dasar ini sampai ke tulang-tulangnya, sekarang kita lakukan yang namanya steam clean. Tapi ini bukan disinfektan lah ya. Ini adalah proses yang dimana fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang sudah lama mengkarat, yang sudah di dalam. Kita akan melakukan menggunakan dengan uap, biar lebih cepat, prosesnya detail dan lebih bersih. Ya, sekarang sudah memasuki hari keempat. Mobil sudah kita masking semua dan siap untuk proses pengecatan. Yang seperti saya jelaskan kemarin, mobil setelah direparasi ketok, dempul,
epoxy, lalu sekarang mobil siap untuk proses pengecatan. Ya, untuk pengecatan mobil ini, mobil akan kami masukkan ke spray booth dengan sistem oven. Kita mempunyai pemanas di sini dan penghirup udara yang sangat kuat. Gunanya oven ini untuk mengurangi residu pada saat pengecatan. Apa itu residu? Seperti debu atau kotoran yang akan menempel pada saat pengecatan. Dengan sistem oven ini dan dia mempunyai blower di atas ini, dia akan menyedot semua kotoran-kotoran sehingga proses cat akan lebih maksimal. Dan di sini kita juga memakai spray gun yang sesuai spesifikasi dan filter udara yang dengan sistem double filtration untuk mengurangi kotoran dari kompresor angin menuju ke spray gun. Dan di sini juga kami sudah dilengkapi dengan lighting yang memadai ya, agar proses cat lebih detail. Nah, sekarang proses pengecatan sudah selesai nih. Yuk, mari kita lihat ke dalam hasilnya. Hari kelima. Hari ini kita sudah menyelesaikan cover jok punya Om Tirta. Saya yakin, tahu sendiri kan, cover joknya Om Tirta kemarin kayak apa? Udah robek, kuman di mana-mana. Tapi dengan kita, saya yakin nih, Om Tirta lupa berdiri kalau sudah duduk di bangku ini. Kita saksikan guys, come on. Oke, kita lihat hasil dari cover jok yang kita bikin. Dari segi jahitan, dari segi warna, dari segi model, kita bikin seperti original. Nilainya tidak akan berubah, malah bertambah. Karena kita mencerminkan original dari mobil Om Tirta itu sendiri. Jahitan kita benar-benar rapi. Bisa dilihat, kita punya permanen cover sangat rapi. Very detail, kita kerjakan buat Om Tirta. Kemarin kan kita udah lihat tuh, joknya sudah jadi. Nah, hari ini jadwalnya kita akan lihat ke mesinnya nih. Jadi jadwal detailing mesin. Yuk kita lihat yuk ke mesinnya. Om Tirta, mesin Om Tirta luar biasa nih. Kayaknya harus dipikirkan ajudan Om Tirta. Ini mesin nggak pernah dibuka-buka nih. 14 kota kurang lebih Om Tirta kemana-mana, nggak pernah nih mesin dibuka. Maaf Om Tirta nih ya. Tugasnya kami untuk membersihkan mesin ini. Oke, dengan mesin kotor, otomatis kita tidak bisa mendeteksi di mana ada mesin yang rembes, di mana ada mesin yang bermasalah. Tapi dengan mesin yang bersih kita bisa melihat. Yang kedua, debu bisa mengakibatkan mesin-mesin menjadi cepat berkarat. Maka dari itu kita bersihkan debu-debu mesin yang ada di sini biar tidak bercepat berkarat. Itulah fungsinya kebersihan dari mesin. Om Tirta, karpet udah dipasang, udah bersih dan higienis. Tinggal apa ya? Tunggu. Udah ada yang beda kan? Om Tirta, jok Om Tirta sudah berubah. Plafon Om Tirta sudah bersih dan higienis. Karpet sudah bersih, semua sudah detail. Peliharaan Om Tirta udah saya pikirkan, sudah saya tinggalkan. Saya yakin Om Tirta dan tim kalau sudah duduk di sini, lupa berdiri. Oke, udah hari ke-8, sebentar lagi pengerjaan mobil Dr. Tirta selesai nih. Biasanya sebelum pemasangan parts-parts mobil, kita membersihkan sisi dalam bagian mobil dulu yang kotor. Jadi ini dia parts yang akan dipasang. Kita punya list bagasi di sini, cover stop lamp di sini, dan stop lampnya. Nah, di sini akan dipasang stop lamp dan di bawah sini akan dipasang bumper. Kalian lihat kan, ini semua kotor banget.
Nah, sebelum pemasangan partsnya, kita akan ngebersihin dulu ini semuanya, baru kita pasang lagi partsnya. Nah, pemasangan eksterior mobil telah selesai. Dan ini adalah part terakhir yang akan gue pasangin sendiri sebagai simbol bahwa pemasangan eksterior mobil udah selesai. Yuk! Selesai dah. Hujan bosku. Aku sih tadi udah ditelepon nih sama bengkel, ya kan? Katanya sih Mas Teo udah datang, udah selesai. Katanya mobil tempurnya udah siap dibuat tempur lagi. Terus gantian SIM ini. Ya kan, ini udah sampai di bengkel dalam keadaan hujan. Mantep ya. Pamer jaket dulu lah, Vision Streetwear, driftingan. Jadi kita langsung cek aja habis ini. Aduh, thank you man. Aduh, nih Ustadz ini ditinggal hampir 2 minggu di Jogja sesuai tantangan ya. Harusnya jadi 2 hari yang lalu, cuman 2 hari lalu aku meeting, jadi ini baru diambil hari ini tanggal 15 April. Dia selesai 1 hari lebih awal. Ini mobil kita keliling dulu lah body. Oke. Jadi ini mobil diapain aja mas sebenarnya? Sebenarnya sih kita full restorasi ya, dari eksterior dan interior. Kita terbagi jadi 2 tim eksterior dan tim interior. Dan untuk eksteriornya dari mulai perbaikan yang penyok-penyok, pengecatan, dan penyembulan juga. Setelah itu pengecatan, lalu pembongkaran interior. Langsung bisa dicek gak sih kalau pakai gini? Boleh, silakan. Langsung cek. Ini kenapa ada ini kayak mengkilat di sini ya? Itu mengembalikan cat asalnya yang glittery. Coba aja ada kayak ini nggak cahaya? Cahaya ada. Kita lihat deh, kita lihat. Wah, anjay, lihat deh. Ini kayak baru berarti ya? Yang lama kan kuning banget. Yang lama bukan warna om. Kamu bisa lihat before afternya itu sebelum ini ya. Before afternya udah ada di shoot semua dari hari pertama sampai hari terakhir pas aku di Jogja. Terus kalau kita buka dalam, Jangan kaget lihat dalamnya ya. kayak apa ya? Tampilan dalamnya om. Wah, buset. Nih, wah joknya jadi empuk coy. Pasti lupa berdiri om berarti om. Retem ya? Direstorasi semua ya? Semua om. Total om. Sampai 3 rangkanya om. Dalamnya om. Ini, oh iya ada videonya ya sebelumnya. Pokoknya karpet dasar. Ini tim interior. Apa? Ini tim interior. Iya. Ini pakai Pokoknya kok kulitnya kayak standar sih? Kita mengembalikan originalnya om. Iya, mengembalikan ke originalnya. Buset, Jadi benar-benar originalnya kita nggak lepas dari originalnya om. buset. Oh iya coy, di detailing. Detailing juga. Lihat. Biasanya kalau bengkel tuh cara ngeceknya adalah dari pintu. Kalau cat di sini belang, berarti dia nggak gitu bagus. Coba kita lihat, tantangan deg-degan kali. Kita lihat. Autolan, kita lihat ya. Semua. Wah anjir sampai mengkilat kalau ya udahlah. No bacot kalau ini. Sebuah konten otomotif yang keren tuh kalau misalkan sebuah proses dari day one sampai day terakhir diliatin. Iya. Jadi bukan tiba-tiba auto jadi. Pastinya dong. Ini yang paling parah tuh jok depan, jujur. Jam depan ya. Ya jadi ceritanya mobil ini tuh pernah pecah bagian depan dan ini udah mengarungi 3 pulau, Kalimantan, Jawa dan Bali. Jadi kita lihat dalamnya kayak apa.
Wah, ini juga diganti. Nanti Om semua Om. Ini lihat. Kita samakan dengan joknya Om. Wah, ini bersih banget nih, Pak. Ini kemarin bekas rokok. Banyak biasa aspri saya si Ucok kalau ngerokok dan mabuk dimuntahin sini semua. Aduh. Nih, wah, Kotorin lagi dong itu. Udah siap tempur lagi Om. buset setirnya nih kamu apain sampai mengkilat? Coba Detailing. Full detailing kita Om. tuker dari sana. Bentar, sambil ini kita lihat mesin aja. Boleh. Ini mesin kan kotor banget nih. Boleh Om. Kita lihat Om. Bentar, ini total kalau netizen tanya lengkap full restorasi gini berapa juta? Dalam keadaan Mazda kayak Mazda, kuning, belang, penyok dikit-dikit sama interior. Berapa juta? Teman-teman, kita total berapa kemarin sampai dengan berapa kemarin kita total estimasi ini? 30 juta. Oh ya, worth banget dong. 30 juta rasa baru dong. 30 juta sudah include exterior, interior, dan detailing. Habis ini tinggal di coating dong. Siap Om. Boleh, siap. Ini loh, sampai ini loh. Itu semua dibersihin. Jalan emang. Coba kita lihat bagian depan. Mesinnya ya. Wah, anjay. Jadi Ucok bisa kacang di sini, Sum. Nah, si Ucok kita panggil aja. Cok, pakai masker sini, Cok. Sini, Cok. Pakai masker kau. Pakai masker kau. Pakai masker kau. Ucok bisa kacang di sini, Om. Kau tahu kan, kemarin kau buat penyok nih depan. Udah keren ini. Kau buat penyok lagi, kau ganti nanti. Mahal ini. Kenapa pose? Kamu dimarahin ini. Bersih gak? Awas kau buat kotor lagi, ini udah beres sih. Udah gak ada di mesin itu semua. Apa? Wah, Kita ngaca dong. ngaco, Bor. Keren ya? Nah, balik lagi. Ini dia tersangkanya yang buat hancur mobilku nih. Ini orang nih. Ini berapa lama prosesnya? Kalau ini prosesnya 1 hari full. Ini ada yang dicat? Enggak, kita restorasi detailing. Oh, ini kok bisa sampai bersih gini, gimana caranya ini? Ada Iya. formulanya. Berapa, kalau harga normal berapa? Misalkan ada orang cuma pengen detailing mesin. Untuk detailing mesin aja ya. Untuk detailing mesin kita mulai dari 500.000. 500! Murah dong! Wah, gila sih ini. Ini serat plastiknya keluar lagi, Om. Ya nggak apa-apa nih. Iya. Kita cek ke pengemudi, ini paling nyaman nih. Siap, Om. Kita cek. Wah, ini sidak, wah spionnya. Wah, ini berat-berat, kemarin berat-berat semua nih, baret semua ini. Wah, anjir. Waduh. No comment deh, Pak. Empuk banget, Pak. Komen. Buat jangan hasilnya itu. Coba. Tes. Center. Kita cek. Kita lihat. Waduh. Nih, lihat. Sama ini. Wah, bener bersih, Bos. Ini adalah tantangan setiap teman jasa mobil ada di bagian sini. Cekin, Pak. Iya. Nih, nah, tantangannya tuh di sini. Kalau di sini sampai ada debu aja, berarti ini nggak bersih. Bersih loh, Bor. Ini tuh bekas rokok, bekas apapun, Pak. Oke. Iya, jadi mobil sehat, Om. Susah sih. Detail. Oke, challenge-nya keren. Berarti sesuai taruhan. Berarti Mini Cooperku datang. Moga-moga nggak semahal yang ini. Tapi kayaknya lebih mahal soalnya harus ganti kaca. Gampang, tapi kita siap. Ini keren ya, sumpah. Speedless ya, maksudnya bengkel seperti ini Autoland emang berawal dari komunitas. Terima kasih Mini Owner Club Indonesia. Sampai akhirnya Mazda masuk dan ini bisa dipakai lagi. Dan ini bersih banget. Maksudnya bukti lah, kan ada prosesnya. Di vlog ini diliatin ya. Kita tuh nge-shoot, timku nge-shoot nih dari syuting ya, dari hari pertama sampai hari diambil. Thank you buat Daniel, Jonathan, dan Maul udah nge-shoot tiap hari. Nih keren banget endingnya. Dan kita mending langsung discuss di sini aja, di depannya. Sebelum kita selesai. Dan ini Mini Cooper ya.
Tenang, plat gak akan disensor kok, pajak bayar. Mini Cooper ini akan masuk minggu depan. Problemnya banyak. Cat bumper itu belang sama atas. Restorasi karet pinggiran, udah getas. Red rim jok. Recaro-nya udah mulai butek. Kaca depan retak. Dan nanti ada beberapa bonus detailing katanya. Tantangan challenge kedua untuk Autoland adalah Mini Cooper yang biru, yang sempat gonta-ganti sampai akhirnya stuck di tempatku. Dan ini mesinnya kotor banget karena pernah bocor. Dan ini kita akan liatin prosesnya dari 0 sampai hari 14. Sekali lagi thank you buat Autoland. Dan thank you buat mantengin vlog. Ini vlog restorasi otomotif yang pertama aku buat. Ini owner-ownernya nih, datang. Dan buat kalian semua yang ingin ke Autoland, langsung cek di bawah ini. Salam ya. Thank you ya, Bos. Thank you.